Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa. Sekarang kita akan membahas metode penugasan khususnya untuk kasus maksimasi. Kasus yang saya pakai saat ini adalah kasus yang sama dengan yang ada di PowerPoint kuliah ya, teman-teman. Cuman saya rekam supaya bisa eh, diulang-ulang ya. Oke, nah terkait langkah metode penugasan untuk kasus maksimasi ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kasus minimisasi. Langkah pertamanya adalah menyusun tabel biaya, dilanjutkan dengan melakukan pengurangan kolom, lalu pengurangan baris. Kalau misalnya kalian kebalik nih, melakukan pengurangan baris terlebih dahulu baru ke kolom, itu nggak apa-apa teman-teman, dilanjut aja gitu ya. Nah, langkah keempatnya adalah membentuk penugasan optimum. Caranya dengan membuat garis eh, sejumlah sesedikit mungkin, seminimum mungkin. Yang penting semua angka nol pada tabel tersebut terlewati dan garis yang dibuat hanya bisa bentuknya itu horizontal atau vertikal, tidak boleh diagonal. Gitu ya. Dan ingat, sesedikit mungkin ya, teman-teman. Nah, tabel dikatakan optimum jika ternyata jumlah garis minimum yang tadi kita buat di langkah 4 itu jumlahnya sama dengan jumlah baris atau kolom yang ada di tabel kita. Tapi kalau misalnya jumlahnya belum sama, maka kita harus melakukan revisi tabel. Oke? Nah, berikut adalah metode penugasan untuk kasus maksimasi. Silahkan kita baca ya, teman-teman. Jadi, selain kasus-kasus minimisasi untuk metode assignment ini atau metode penugasan, ternyata ada beberapa masalah eh yang dia itu tentang memaksimumkan laba, efektivitas, memaksimumkan pemberian imbalan atau memaksimumkan pendapatan kayak gitu ya. Jadi tidak melulu tentang minimumkanlah jarak, minimumkanlah biaya, minimumkanlah waktu. Enggak. Nah, jadi kita baca dulu konteksnya teman-teman. Apakah dia meminimumkan atau memaksimumkan? Karena caranya agak sedikit berbeda gitu ya. Nah, caranya adalah dengan mengubah angka pada tabel menjadi peluang kerugian. Untuk mengubah masalah maksimasi menjadi masalah minimisasi yang sama, maka kita membuat sebuah tabel minimalisasi dengan mengurangi angka terbesar. Nah, ini dia, bedanya di sini ya. Kalau pada kasus minimisasi kita mencari angka terkecil, di sini kita mencari angka terbesar dulu pada tabel pemberian imbalan awal dengan setiap angka pada tabel tersebut. Lalu, kita mengikuti langkah-langkah penyelesaian penugasan minimisasi seperti biasanya. Oke, nah kita langsung ke contoh soal saja ya, teman-teman. Nah, ini contoh soal yang sama persis seperti yang ada pada slide PPT kuliah, teman-teman. Jadi ada sebuah perusahaan, dia punya 5 karyawan, dan dia punya 5 pekerjaan, gitu ya. Ada karyawan A, B, C, D, E, terus ada pekerjaan 1, 2, 3, 4, 5. Ingat, untuk metode penugasan ini one by one, jadi satu karyawan hanya bisa menyelesaikan satu pekerjaan aja, atau satu project hanya bisa dikerjakan oleh satu karyawan, gitu ya. Gimana kalau misalnya ada 2 pekerjaan dan ada satu karyawan, maka jangan pakai metode ini, pakai metode yang lain, ya. Oke, jadi ini ada tabel, teman-teman. Ini adalah tabel, sebut saja tabel pendapatan ya, bukan tabel biaya, karena ini kasusnya adalah kasus maksimasi. Ini tabel, nah jadi kalau misalnya kita meminta A mengerjakan tugas satu, maka dia bisa menghasilkan pendapatan sebesar $10. Kalau kita meminta A untuk mengerjakan tugas 2, maka dia bisa menghasilkan $12. Kalau kita meminta A untuk mengerjakan tugas 3, maka dia bisa menghasilkan pendapatan $10 untuk perusahaan. Dan seterusnya. Nah, kita sebagai seorang manajer akan melakukan penugasan nih. Sebaiknya si A ini mengerjakan tugas yang mana? Kalau kita lihat langsung seperti ini, maka kita bisa memilihkan bahwa si A sebaiknya mengerjakan tugas 5. Ya, karena tugas 5 ini akan menghasilkan pendapatan tertinggi ya jika dikerjakan oleh si A. Oke? Nah, kita diminta untuk melakukan penugasan bagi 5 orang pegawai kita, gitu ya. Nah, ini adalah kasus maksimasi. Oke, nextnya di sini saya sudah eh, menempelkan kembali nih tabel yang tadi ya, tabel biaya. Lalu saya simpan ada tabel-tabel kosong nanti untuk kita hitung bersama. Lalu di sini saya simpan langkah metode penugasan kembali supaya kita bisa baca sambil kita ngerjain kasus ini. Oke, ya kita pelan-pelan ya teman-teman. Kita isi bareng-bareng. Nah,
Langkah pertama menyusun tabel biaya. Sudah selesai ya. Yang tadi ini adalah tabel biaya. Lalu kita masuk ke langkah 2, melakukan pengurangan kolom. Nah, teman-teman, kalau kalian sempat baca PPT asli yang ada di kelas kuliah kita ya, kan kasusnya sama ya, pakai contoh soal yang ini. Tapi pada PPT kuliah kita, yang pertama kali dilakukan adalah menggunakan pengurangan baris, dilanjutkan dengan menggunakan pengurangan kolom. Nah, kita coba-coba ya, kita coba-coba untuk melakukan hal yang berbeda. Kita pakai pengurangan kolom dulu, baru dilanjutkan dengan pengurangan baris. Nggak apa-apa ya, jadi kebalik gitu ya, tapi insya Allah nanti hasil penugasannya akan sama. Jadi in case kalian baca-baca nih di PPT kuliah, lo kok beda ya langkahnya gitu, lo kok beda ya hasilnya di tengah-tengah. Iya beda, karena saya melakukan pengurangan kolom terlebih dahulu. Sedangkan pada PPT kuliah, dia melakukan pengurangan baris terlebih dahulu. Nggak apa-apa ya, kebolak-balik. Oke, langkah 2 melakukan pengurangan kolom. Nah, kalau kita lihat di sini ada 5 kolom ya, kolom 1, 2, 3, 4, 5. Pada kolom pertama kita identifikasi angka terbesarnya. Teman-teman, sekali lagi ini adalah perbedaan antara kasus maksimasi dengan minimisasi. Pada kasus maksimasi, pada langkah pengurangan entah itu kolom atau baris yang pertama, maka yang kita cari adalah angka terbesar pada kasus maksimasi. Sedangkan pada kasus minimisasi, biasanya yang udah-udah kita melakukan apa? Kita mencari angka terkecil kan untuk dikurangkan ke setiap angka yang terdapat pada kolom tersebut. Nah, itu bedanya. Selebihnya apa? Selebihnya sama antara cara ngerjain kasus maksimasi dengan kasus minimisasi. Oke? Oke, pada kolom pertama kita lihat angka terbesarnya adalah 14 ya. Teman-teman kita tandain dulu. Lalu pada kolom kedua, angka terbesarnya adalah 15. Pada kolom ketiga, angka terbesarnya adalah 14. Pada kolom keempat, angka terbesarnya adalah 16. Pada kolom kelima, angka terbesarnya adalah 17. Oke. Nah, kita akan melakukan pengurangan ya, teman-teman. Jadi si angka terbesar tadi yang sudah kita pilih di masing-masing kolom, itu akan kita kurangkan ke setiap angka yang terdapat pada kolom tersebut. Kita kerjakan dulu kolom pertama. Ya, kolom pertama, 10 dikurangi 14 berapa? Minus 4 ya, teman-teman. Nah, tapi di sini saya hanya akan menuliskan angkanya aja tanpa tanpa tanda. Ya, harusnya kan minus 4 ya, tapi di sini saya tulis 4. Boleh ya, teman-teman. Tapi kalian tahu bahwa ini artinya adalah minus 4. Oke ya. Oke, 10 kurang 14 minus 4. 14 kurang 14 adalah 0. 9 kurang 14 adalah 5. 13 kurang 14 adalah minus 1, dan 10 kurang 14 adalah minus 4. Betul ya, teman-teman? Bismillah ya. Lalu untuk kolom kedua, angka terbesarnya adalah 15. 15 ini akan kita kurangkan ke semua angka yang terdapat pada kolom kedua. Yang pertama adalah 12 dikurangi 15 adalah minus 3. Kita tulis 3 di sini ya. Lalu 10 dikurangi 15 adalah minus 5. Kita tulis 5 di sini. 8 dikurangi 15 adalah minus 7. Di sini kita tulis 7 saja. Terus 13 dikurangi 15 adalah minus 2. Di sini kita tulis 2 ya. Ini 15 kurang 15-nya 0 ya, teman-teman, kita tulis di sini. Oke, lalu kolom ketiga. Kolom ketiga angka terbesarnya adalah 14. Nah, si 14 ini kita kurangkan ke seluruh angka yang terdapat pada kolom ketiga. 10 kurang 14 adalah minus 4. Kita tulis 4. 9 kurang 14 adalah 5. Kita tulis 5, lalu 7 kurang 14 adalah minus 7, kita tulis 7. 8 kurang 14 adalah 6, minus 6 ya, kita tulis 6, dan 14 kurang 14 adalah 0. Lanjut, kita ke kolom 4. Di sini angka terbesarnya adalah 16, yang akan kita kurangkan ke seluruh angka yang terdapat pada kolom keempat. 8 kurang 16 adalah minus 6 ya, teman-teman, tapi di sini kita akan menuliskan, salah ya, minus 8. Ya, minus 8 di sini kita akan tulis 8. Lalu 15 kurang 16 minus 1 di sini kita akan menulis 1. 8 dikurangi 16 minus 8. Kita akan tuliskan 8. 16 kurang 16 adalah 0, dan 11 dikurangi 16 adalah minus 5. Di sini kita tulis 5. Oke, lalu 15 dikurangi 17 untuk kolom kelima.
berapa tuh? Minus 2 ya, di sini kita tulis 2. 13 dikurangi 17 adalah minus 4. Kita tulis 4, 12 dikurangi 17 adalah minus 5, kita tulis 5. Lalu 11 dikurangi 17 adalah minus 6, kita tulis 6. Dan 17 kurang 17 adalah 0. Oke, moga-moga ini nggak ada yang salah ya, teman-teman. Yap. Nah, teman-teman, ini adalah pengurangan kolom ya, hasil pengurangan kolom. Tabel pertama, proses pengurangan itu kita sebut sebagai opportunity loss. Ya, tabel opportunity loss. Kita lihat, jika karyawan kita minta untuk mengerjakan, misalnya, oh, nih ya, jika pekerjaan satu kita minta untuk dikerjakan oleh si B, maka keuntungannya adalah 14 ya, iya nggak sih? Ya, gitu ya. Kalau misalnya kita meminta karyawan kita untuk mengerjakan si pekerjaan satu, terus kita nyuruh si B. Nah, ini si B, kita nyuruh dia. Nah, maka kita bisa menghasilkan $14 ya. Lumayan, ini tertinggi kan pendapatan yang bisa dihasilkan dengan mengerjakan pekerjaan satu. Tapi, kalau misalnya kita meminta karyawan kita yang lain untuk menyelesaikan si pekerjaan satu, dia akan memperoleh pendapatan di bawah apa yang bisa dihasilkan oleh si karyawan B. Contoh, jika satu ini dikerjakan oleh A, maka dia akan menghasilkan $10. Padahal kalau kita nyuruh B, dia bisa menghasilkan $14. Artinya apa? Kita kehilangan opportunity, eee, profit ya, sebesar 4 ya nggak sih? Gitu ya. Maka di sini kita tulis 4. Artinya itu, ya, ini adalah kehilangan kehilangan peluang pendapatan akibat kita meminta si A mengerjakan satu ini. Padahal kalau kita bisa nyuruh si B, kita bisa mendapatkan lebih besar, gitu ya. Nah, opportunity loss-nya untuk si B 0, iya. Iya, karena kalau kita nyuruh dia memang dia sudah mendapatkan, pendapatan yang tertinggi ya, jika dia mengerjakan pekerjaan satu. Itu ya artinya teman-teman ya, dan seterusnya. Jadi angka-angka yang terdapat pada tabel pertama ini adalah opportunity loss, gitu ya. Peluang pendapatan yang hilang akibat kita meminta, karyawan kita mengerjakan pekerjaan tertentu. Oke, sekarang kita akan masuk ke langkah yang kedua, yaitu melakukan pengurangan baris, ya. Nah, bedanya dengan langkah pertama pada kasus maksimasi adalah jika pada langkah pertama kita melakukan pengurangan kolom, entah baris sama ya. Pokoknya pada langkah kedua kita melakukan proses pengurangan, yang dicari adalah angka terbesar. Lalu si angka terbesar itu akan kita kurangkan dengan semua angka yang terdapat pada kolom tersebut. Tapi pada langkah ketiga, kita melakukan pengurangan baris. Nah, di sini caranya sama percis seperti pada kasus minimisasi. Langkah selanjutnya akan sama persis seperti pada kasus minimisasi, teman-teman. Jadi yang kita cari adalah angka terkecil pada masing-masing baris. Ya. Oke, di sini ada 5 baris, baris A, B, C, D, E. Pada baris pertama, angka terkecilnya adalah B, 2 ya. Lalu pada baris ke B, angka terkecilnya adalah 0. Pada baris ke C, angka terkecilnya adalah 5. Saya tandain yang ini sama aja ya, mau tandain yang ini atau yang itu sama aja. Lalu pada baris ke D, ini angka terkecilnya adalah 0. Pada baris ke E, angka terkecilnya adalah 0. Oke, kita lakukan pengurangan baris. Pada baris ke A, angka terkecilnya adalah 2. Ya, lalu si 2 itu akan kita kurangkan ke seluruh angka yang terdapat pada baris A. 4 dikurangi 2 adalah 2, 3 kurang 2, 1, 4 kurang 2, 2, 8 kurang 2 adalah 6, dan 2 kurang 2 adalah 0. Lalu pada baris B, angka terkecilnya adalah 0, kita kurangkan ke seluruh angka yang terdapat pada baris tersebut. Sudah. Pada baris C, angka terkecilnya adalah 5, kita kurangkan ke seluruh angka yang terdapat pada baris tersebut. 5 kurang 5 sama dengan 0, 7 kurang 5 adalah 2, 7 kurang 5 adalah 2, 8 kurang 5 adalah 3, dan 5 kurang 5 adalah 0. Oke. Lalu pada baris D, angka terkecilnya adalah 0, maka hasilnya adalah seperti ini, teman-teman. Ya. Pada baris E, angka terkecilnya juga 0 ya. Kita kurangkan ke seluruh angka yang terdapat pada baris E.
Oke, hasilnya seperti ini. Nah, sudah selesai, langsung kita masuk ke langkah keempat, kita membentuk penugasan optimum, kita membuat garis sejumlah sesedikit mungkin. Yang penting garis itu bentuknya horizontal atau vertikal, tidak boleh diagonal, dan melewati seluruh angka 0, dan jumlahnya sesedikit mungkin. Oke, kita lihat ya, kita lihat di sini. Kayaknya ini ya, lurus ya, bisa ya, nabrak 0 yang di pinggir, boleh dong. Kita tandain, lalu yang ini boleh ya, kita tandain juga, terus ini udah 2 garis ya teman-teman, lalu garisnya yang ini ya kita tabrak. Kita lewatin angka 0 yang ada di baris D. Oh, ini masih ada satu lagi ya teman-teman ya. Kita coba gini aja ya. Oke. Nah, jadi total ada 4 baris ya teman-teman, garis, ada garis 4 garis, yaitu garis yang ini, 1, garis 5, garis D, dan garis E. Ya, kalau kita lihat semua angka nolnya sudah terlalui. Jumlah garis itu cuman ada 4 ya nggak sih? Iya. Garis kita ada 4, sedangkan jumlah kolom atau jumlah baris ada 5. Artinya apa? Garis minimum yang kita buat belum sama dengan jumlah kolom, jumlah baris. Artinya, tabel ini belum optimum, teman-teman. Maka kita akan melakukan revisi tabel, ya. Cara melakukan revisi tabel sama persis seperti revisi tabel pada kasus minimisasi. Ingat ya, teman-teman. Jadi di sini kita mencari angka terkecil pada angka yang tidak diliputi oleh garis minimum. Kita lihat di sini ya, angka terkecilnya adalah 1. Lalu si angka terkecil ini akan dikurangkan ke semua angka pada tabel di mana angka tersebut tidak diliputi garis minimum. Jadi semua angka-angka yang ada di area biru ini ya akan kita kurangkan dengan angka 1. Lalu si angka 1 ini nih, si angka terkecil ini akan kita tambahkan pada angka yang terkena garis 2 kali. Angka yang terkena garis 2 kali yang mana? Yang ini, lalu yang ini, dan yang ini, ya nggak sih? Gitu ya. Dia terkena garis 2 kali. Oke, ya, jadi dia akan kita tambahkan si angka terkecil tadi ya, kita tambahkan dengan angka 1. Ya, kita kerjakan ya teman-teman, pelan-pelan. Saya akan mengerjakan ke tabel yang sebelahnya ya. Ini saya hapus dulu. Oke. Dah, oke. Sebentar. Eee, Angka yang diliputi satu garis ini akan sama aja ya teman-teman. Jadi dia tidak berubah 200, tapi bawahnya nih, karena dia diliputi oleh 2 garis, maka dia akan ditambahkan dengan angka terkecil tadi, yaitu si angka 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Lalu yang sini, angka 4, awalnya angka 4 ya, itu kan sudah diliputi oleh 2 garis, maka itu harus kita tambahkan dengan angka terkecil, yaitu si 1. 4 ditambah 1 adalah 5. Oke, kita kolom per kolom ya ngerjainnya. Nah, ini berapa? Ini adalah angka yang tidak diliputi oleh garis sama sekali. Jadi dia harus dikurangkan dengan angka terkecil alias dikurangi dengan 1. 1 kurang 1 sama dengan 0. 5 kurang 1 sama dengan 4. 2 dikurangi 1 adalah 1. Yang ini tetap ya, karena apa? Karena dia diliputi garis sebelumnya. Lalu, kolom ketiga ya teman-teman, yang ini gimana? Dia tidak diliputi garis, jadi dia dikurangi dengan angka minimum, si 1, 2 kurang 1 adalah 1, 5 kurang 1 adalah 4, 2 kurang 1 adalah 1, yang ini tetap. Oke, lalu yang ini sama ya teman-teman caranya, ya. Yang ini tetap karena dia sudah diliputi garis pada tabel sebelumnya, yang ini sama. Diliputi garis satu kali, yang ini berbeda, ya. Angka 6 dan 0 beda karena dia diliputi oleh 2 garis, maka dia ditambahkan dengan angka minimum, 6 tambah 1 menjadi 7 dan 0 ditambah 1 menjadi 1. Oke, sudah ya teman-teman? Nah, sekarang ini kita, mmm, bikin lagi nih garis minimumnya, kita cari garis minimumnya ya teman-teman.
Kita coba. Ini bisa ya kita untuk melewati angka 0 yang di situ. Kalau beda nggak apa-apa ya teman-teman, tapi konsepnya sama. Ini yang saya buat ya, ini adalah garis kedua, lalu ini adalah garis yang ketiga ya, garis yang ketiga. Oh, di bawah masih ada 0 ya, ya udah ya. Kalian mau gimana? Begini? Boleh. Oke ya. Oh, ini masih ada lagi 0 nih. Ya udahlah ya, harus kita tabrak juga. Oke, teman-teman. Hmm. Nah, sekarang gimana? Oke, sekarang kita lihat di sini ya. Ternyata saya sudah membuat berapa garis nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 garis. Jumlah garis minimum yang saya buat ternyata sudah sama dengan jumlah kolom atau jumlah baris. Artinya apa? Bisa dikatakan mmm, bahwa tabel saya yang ini nih, itu sudah optimum. Nah, berarti kita udah selesai nih. Kalau sudah optimum berarti kita tinggal menentukan penugasan optimum saja, teman-teman. Oke. Saya bikin di sebelahnya ya, saya bikin di sebelahnya, oke. Ini saya hapus dulu teman-teman, saya hapus dulu, terus ini kosongin aja ya kira-kira gitu ya, no fill. Kok gini? Ya no fill ajalah ya. Oke, ini nah gini ya kayak tadi. Oke, biar gampang ya, semua angka 0 yang ada di sini saya tulis ulang tapi dalam bentuk angka 1. Oke? Angka lainnya nggak saya tulis ya. 1, 1, sama ya. Terus di sini ada 1, oh di atas ada juga nih, 1. Ya karena sebelumnya 0 kita rubah jadi angka 1 ya teman-teman. Terus di sini 1, terus di sini 1, 1, ini 1, ini 1. Ya nggak sih? Ada lagi nggak teman-teman? Nggak ada ya? Kayaknya udah cukup ya. Oke. Nah, kita punya pilihan sekian banyak, teman-teman. Kita punya pilihan sekian banyak, sekarang kalian tinggal pilih. Ya, sekarang kalian tinggal pilih, mmm, kalian mau seperti apa, ya. Kita coba ya, teman-teman. Ini kayaknya bakalan ada 2 alternatif ya, ada 2 alternatif penugasan dari tabel optimum ini, nggak apa-apa ya. Oke, yang sudah pasti adalah kita menugaskan si E untuk melakukan tugas 3, ya nggak? Kita pakai shading yang cakep. Yang inilah ya, ijo. Oke, kita tugaskan dia untuk mengerjakan ini, lalu kalau ini gimana? Oke, kita tugaskan dia mengerjakan yang ini ya. Bisa nggak sih? Bisa kali ya. Nah, karena kita menugaskan dia si D mengerjakan 4, maka 4 ini tidak bisa dikerjakan oleh B. Maka B harus mengerjakan 1. Oke, udah. Terus apa lagi? Hmm, terus ini ya, betul. Ini bisa dikerjakan oleh dia ya. Kita cari aja nih yang cocok. Cocok karena yang penting dia setiap baris dan setiap kolom cuma ada satu penugasan aja. Lalu ini satu. Oke, gini nggak sih? Iya teman-teman ya, ini opsi satu. Oke, ini opsi satu. Terus coba ya, ini kita pindahin ke sana. Ups, ini hapus dulu ya bentar. Kita bikin opsi kedua ya teman-teman, opsi kedua ya. Ini kan opsi satu kayak gini nih penugasannya, opsi yang kedua kita coba cara lain ya, cara lain. Gini, terus gimana kalau misalnya si D kita tugaskan untuk mengerjakan tugas 2, karena dia mengerjakan tugas 2 maka ini dia ngerjain ini dong, ya kan? Lalu karena ini dong, di sini dong. Oke ya, mhm, tinggal si ini ngerjain ini. Oke. Nah gini teman-teman, kesimpulannya ya. Jadi kita punya 2 opsi penugasan. Kita bisa menugaskan A mengerjakan 5, B mengerjakan 4, C mengerjakan 1, D mengerjakan 2,
mengerjakan 3. Atau kita bisa menugaskan A mengerjakan 2, B mengerjakan 1, C mengerjakan 5, D mengerjakan 4, dan E mengerjakan 3. Emang boleh? Boleh, ya nanti insya Allah hasilnya akan sama. Yuk kita lihat ya, kita buktikan ya teman-teman hasilnya sama atau tidak. Ini tadi berapa sih biayanya? Kita lihat ke tabel awal ya, ini biayanya 15, yang udah kita pilih ya. Ini tadi biayanya 15, terus ini biayanya si C itu 9, ini di sini 15, terus di sini adalah 14. Oke. Kalau yang ini biayanya 12, ini biayanya 14, ini biayanya 12 ya tadi ya? Iya, terus yang ini 16 ya teman-teman. Belum kecatat. 16, yang ini biayanya 14. Silahkan dijumlahkan, insya Allah akan sama hasilnya ya teman-teman. Begitu ya. Nanti kesimpulannya adalah seperti ini teman-teman. Gitu ya. A mengerjakan ini ya, penugasannya 1. Yang ini kan teman-teman ya, coba kita lihat. Kelihatan nggak sih yang sebelah kiri yang kecil banget ini? Sebentar, sebentar. Yang ini ya, yang ini kan. Mana coba lihat bisa nggak? Nah ini ya teman-teman, yang ini. Oke. Nah kita lihat. Nah ini. Oke ya. Nah ini kesimpulannya teman-teman. Kesimpulannya harus kalian tulis ya nanti pas ujian jangan lupa. Oke. Nah ini adalah penugasan opsi pertama ya, di mana kalian menyuruh A untuk mengerjakan tugas 2, lalu B mengerjakan 1, C mengerjakan 5, D mengerjakan 4, dan E mengerjakan 3. Yang ini ya tabelnya. Nah, di sini dihasilkan bahwa ternyata dia menghasilkan pendapatan 68. Kalau kalian memutuskan untuk menggunakan penugasan yang ini, boleh juga, ya karena ini juga kan didasarkan pada hasil perhitungan dengan menggunakan metode penugasan, hasilnya akan sama. Di sini kalian meminta A untuk mengerjakan 5, A mengerjakan 5, B mengerjakan 4, ya, lalu C mengerjakan 1, ini, D mengerjakan 2, ini, dan E mengerjakan 3. Ya, ini biaya bukan biaya, ini adalah pendapatannya, sudah kalian hitung dan ternyata hasilnya sama, ya, sama-sama 68. Oke, jangan lupa teman-teman ditulis kesimpulannya ya. Jadi jangan cuma ngitung doang tapi ditulis kesimpulan. Nah, jadi cukup sekian teman-teman untuk, pembahasan metode penugasan untuk kasus maksimasi, ya. Jadi bedanya dengan kasus minimisasi apa? Bedanya adalah pas di awal doang pada saat pengurangan, entah itu pengurangan baris atau pengurangan kolom. Ya, di situ kalian mencari angka terbesar, lalu angka terbesar tersebut akan dikurangkan dengan angka-angka yang lainnya. Selebihnya sama. Selebihnya sama dengan ketika kalian mengerjakan kasus minimisasi. Terus tidak masalah kalau kalian kebalik nih, kalian mengerjakan pengurangan kolom terlebih dahulu baru baris, boleh. Atau baris terlebih dahulu baru kolom, boleh. Hasilnya sama ya, terbukti ya teman-teman. Yang saya kerjakan adalah, saya melakukan pengurangan kolom terlebih dahulu, tapi sebenarnya yang ada di PPT kuliah itu adalah dengan melakukan pengurangan baris terlebih dahulu. Dan hasilnya sama. Ya, hasil akhirnya sama. Oke, nah mungkin dari saya cukup sekian teman-teman. Bismillah, semoga ujiannya lancar ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.